Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nadia dan rekan-rekan. Jadi saya Muhammad Fauzan Fauzan ingin memaparkan cara menggunakan Microsoft Form untuk membuat form. Yang pertama, tentu kita akan kasih judulnya dulu, karena di sini untuk tugas UTS Aptikom. Jadi saya tulis tugas UTS Aptikom. Nah, biasanya saya akan melakukan setelah ngasih nama judul adalah membagi dulu setiap halamannya, karena di instruksinya disuruh minta untuk ngebagi jadi 4 halaman. Maka ini adalah halaman pertama. Halaman pertama berisikan pertanyaan tentang apakah Anda pegawai perusahaan X. Karena di sini diminta untuk ada optionnya untuk menjawabnya, maka kita pakai multiple choice. Jangan lupa requirednya kita aktifin biar respondennya harus mengisi. Ini kita kasih jawaban iya dan tidak. Dan di instruksinya adalah ketika responden yang menjawab tidak, maka mereka harus stop untuk menjawab. Dan biasanya bakal kita tambah ketentuan di sini. Jadi kita kasih ke klik tanda titik 3 ini, klik go to section based on answer. Untuk responden yang menjawab tidak, maka akan diarahkan ke submit form. Jadi mereka nggak bisa jawab pertanyaan di halaman setelah ini, di halaman kedua dan seterusnya. Di halaman pertama berisikan pengantar, lalu kita mulai bagi-bagi ke halamannya. Kita buat ini halaman kedua, di bawah section 2 of 2, halaman kedua. Halaman 2 kita buat halaman ketiga, dan juga halaman 4, karena di instruksinya ada 4 halaman. Dan baru setiap halaman kita isikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dari instruksi. Di halaman kedua ini berisikan data pribadi ya. Pertanyaan pertama adalah nama lengkap. Jangan lupa required kita aktifin, karena yang ditanyakan adalah pertanyaan nama ya. Jadi kita pakai yang short answer, nama lengkap. Lalu pertanyaan kedua domisili kita jawab pakai short answer juga aja. Jangan lupa requirednya aktifin. Pertanyaan ketiga itu pendidikan terakhir, ini kita pakai multiple choice karena mereka harus milih dari SD sampai S3 ya pilihannya. Pendidikan terakhir, sini ada SD, SMP, SMA, SMK ya ini. D3, S1, S2, S3. Jangan lupa requirednya pun diaktifin juga. Lalu pertanyaan keempat di halaman kedua ada bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan kita jawab pakai short answer aja. Lalu pertanyaan kelima ya. Kelima ada usia. Usia kita pakai multiple choice karena kita bakal pakai rentang aja. Usia sampai 15. Ini 16 sampai 25. Ini 26 sampai 40. Ini di atas 40. Lalu pertanyaan ke-6, jenis kelamin kita pakai multiple choice juga tentunya. Laki, perempuan. Required dan pada aktifin.
pertanyaan selanjutnya ada hobi kita pakai short answer aja. Hobi requirednya aktifin. Pertanyaan selanjutnya bidang keahlian, ini kita pakai short answer aja biar cepet ya. Requirednya aktifin. Lalu lama bekerja. Nah, lama bekerja ini ada ketentuannya, jadi kita pakai multiple choice. Opsi pertama itu di bawah 5 tahun. Opsi kedua di atas 5 tahun. Nah, sama kayak tadi caranya klik titik 3, klik go to section based on answer. Nah, buat yang responden milih jawaban di atas 5 tahun, maka akan diarahkan ke page nomor 3. Dan yang menjawab di bawah 5 tahun akan diarahkan ke halaman 4, section 4. Lalu kita masuk ke section 3. Section 3 ini berisikan pertanyaan. Ini kita tambahin add question. Ini kita pakai paragraf karena pertanyaannya adalah apa yang Anda dari perusahaan X. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang mengapa bertahan di perusahaan X. Jangan lupa ininya diaktifin juga ya requirednya. Oke. Lalu kita ke halaman 4. Halaman 4 berisi mengapa kenapa memilih perusahaan X, kenapa perusahaan X. Ini deskripsinya ya. Kita kasih ini dulu, tambahkan, kita kasih paragraf answer tipenya. Kenapa memilih perusahaan X, dan lupa required kan diaktifin. Nah, untuk yang section 3 ini, karena di instruksinya adalah setelah menjawab section 3 itu harus diarahkan ke section 5 atau penutup. Ini diubah dulu jadi paragraf answer, sorry. Nah, karena di instruksinya diminta setelah menjawab halaman ketiga, section ketiga itu diarahkan ke halaman kelima atau penutup, maka tinggal klik di sini continue to next section ke ini ya, submit form. Jadi biar sesuai instruksinya, biar si respondennya kalau udah ngejawab pertanyaan di halaman ketiga, maka mereka tinggal masuk ke halaman terakhir, yaitu ke submit form. Oke, seperti ini hasilnya. Mungkin kita review dulu. Oke, ini dia tampilannya. Apakah Anda pegawai perusahaan X? Kita coba jawab iya. Betul, masuk ke halaman 2. Ini kita jawab data pribadi, kita jawab Fazria, domisilinya Bekasi. Lalu pendidikan terakhirnya saya S1, usianya misal 26-40. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, hobinya olahraga, coba. Bidang keahliannya desain deh, coba.
lama bekerja. Nah, ini kita coba yang di atas 5 tahun. Harusnya ya, kalau di next itu masuknya ke halaman ke-3. Kita lihat, betul halaman ketiga ya. Terus kalau misalnya kita, sorry, jauh banget ngulangnya nih. Ke preview. Iya. Ini kita asal jawab biar cepet aja. Ini SD lah ya. Kita jawab masalah aja biar cepet ya. Nah, ini kita jawab yang di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, maka kan diarahkan ke halaman 4. Kita lihat. Ya, betul. Oke. Betul ya. Terus kalau kita jawab yang ini, kita jawab tidak atau stop menjawab, maka langsung diarahkan ke halaman ini, benar ya. Klik submit to finish. Oke. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.